Masih banyaknya yang udah jadi dokter aja, sekalinya dapat engineer gak diizinin sama orang tuanya. Jangan kamu udah jadi pegawai negeri aja. Ada gitu kan. Gitu. Jadi itulah gitu ya, salah satu yang kita benar-benar kalau dari pelaku industri, satu ya orang tua itu kita perlu banget untuk mulai memahami kebutuhan tersebut dan mulai mengencourage anak-anaknya untuk bisa ayo belajar teknologi gitu. Kedua juga sebenarnya si adopsi teknologi ini, digital literacy ini penting banget buat kita onboard mitra-mitra kita gitu. Kadang-kadang tuh yang bagian lamanya nih untuk buka merchant baru gitu segala macam itu adalah pada saat kita mengajarkan teknologinya ke yang punya warungnya atau untuk mitra driver yang baru gitu. Kalau di kota besar alhamdulillahnya udah nggak bermasalah, tapi pada saat kita udah mulai masuk kota-kota kecil, ini tuh kerasa tuh yang gadgetnya tuh cuma biasa dipakai buat chatting doang, itu benar-benar kerasa. Jadi konsep ini bisa dipakai buat kalau merchantnya Gojek kan, merchantnya GoFood kan ketersediaan menunya itu kita bisa update sendiri gitu. Ini caranya gini Bu, itu harus diulang-ulang. Karena kalau kan itu nggak dipakai. Jadi kalau kita sebagai customer kan kita suka pesan kayak bakso gitu misalnya, bakso campur gitu. Bakso campur kita pesan terus nanti drivernya nelfon Bu, bakso campurnya habis. Sebel kan ya? Padahal sebenarnya itu di merchant itu bisa di-update out of stock. Jadi si customer bisa beli di tempat yang lain gitu. Cuman ini kefasihan si transmigran ini, karena kebanyakan transmigran digital para pengguna para merchant GoFood ini itu yang masih jadi masalah juga buat kita untuk di bridge. Ini memang membutuhkan banyak latihan. Nah, yang terakhir buat perempuan khususnya, ini industrinya masih didominasi laki-laki. Jadi baik di kantor, saya kan di kantornya, maupun nanti di lapangan. Di bagian, kalau merchant kayaknya saya harus lihat lagi datanya, tapi kalau merchant lumayan imbang. Karena biasanya banyak banget ceritanya ini bapaknya yang driver Gojek, ibunya yang buka warung GoFood. Jadi lumayan kalau di GoFood nih banyak perempuannya. Tapi yang jadi driver itu masih sedikit gitu, masih sedikit. Jadi kalau saya ada acara bikin Sri Kandi ayo kumpul gitu, ya lu lagi gitu, makanya kayak mana kurang tuh ajakin lagi yang perempuannya, ya ini susah gitu. Karena itu masih ada stigma ya, maksudnya ini ya bahaya gitu, ini susah gitu, ini cuma buat laki-laki gitu. Padahal sebetulnya bisa gitu, bisa dijadikan profesi, contoh profesi. Buat di kita yang engineer tadi udah susah, begitu nanti dapat biasanya laki-laki gitu. Saya kasih ilustrasi kenapa ini agak merugikan buat perempuan. Head of GoFood itu perempuan, namanya Catherine Hindra. Dia lebih muda dari saya, 34 kemarin kalau nggak salah. Karena dia perempuan, dia tuh benar-benar tahu tuh challenge-nya ibu-ibu. Makanya GoFood itu benar-benar inovasinya cepat. Karena dia yang direct gitu, karena dia bilang, lo nggak bisa kalau makan selama ini pesanannya cuma harus 45 menit nunggu, keburu dingin, nanti ini nggak masakan di rumah tangga yang mungkin hari itu lagi sibuk, tapi makanan harus tetap ada buat keluarganya, dan dia kan pengen dong makanannya yang masih segar, bukan yang udah dingin gitu. Makanya dia terus maju di teknologinya. Kalau kebayang nggak kalau headnya ini bukan perempuan, pasti kan yang dipikirin kurang pro sama kita ya, kurang pro sama kita. Yang kedua, marketing transport, head of marketing transport kita ya untuk Gokar sama Gojek ya. Kalau kita Gokar sama Gojek kita bilangnya Gorai itu kita bilangnya transport. Marketing transport itu perempuan juga, headnya namanya Monita. Kemarin Gorai itu foundernya itu Dayudara. Sekarang udah mundur dari Gojek, tapi dia juga perempuan. Kedua orang ini karena mereka perempuan, mereka sangat paham challenge di lapangan.
buat para mitra perempuannya yang namanya sexual harassment, pelecehan seksual itu benar-benar bukan hanya mereka paham, tapi mereka juga sangat membawa pakai perasaan gitu ya, bukan baper tapi benar-benar serius menanganinya. Sehingga kita kemarin di tahun sepanjang 2019 itu kita robust banget bikin edukasi event preventif gitu buat para mitra-mitra kita, bukan hanya perempuan tapi laki-laki juga. Jadi kita bekerja sama badan-badan, sama LLP itu ada di Bandung sebenarnya. Dia memberikan penjelasan satu sexual harassment itu apa. Karena ternyata dari kasus-kasus yang kita hadapi, baik yang diharas itu bisa mitranya, bisa penumpangnya, itu orang tuh nggak ngerti bahwa itu adalah harassment. Jadi dikasih tahu, ini harassment, ini kenapa ini salah, dijelasin. Bagaimana cara mengatasinya, bagaimana cara menghindarinya, apa yang harus dilakukan kalau nanti terjadi. Kita sebagai korban atau kita sebagai saksi itu ada. Nah inilah kenapa menurut kita perlu sekali perempuan itu keberadaannya seimbang di industri teknologi. Gitu. Contoh-contohnya seperti itu. Next slide. Terakhir slide yang berikutnya nggak deh? Nggak apa-apa. Terakhir kalau dari saya, nanti kita sambil Q&A aja kalau masih ada yang belum ke cover. Dari saya terakhir ini tipsnya aja sih. Ini saya juga selain pengalaman saya sebagai profesional, juga pengalaman saya menghadapi tim member saya yang kebanyakan digital leader. Yang pertama itu kita baik sebagai orang tua maupun sebagai atasan, sebagai yang seniornya lah gitu, kita harus tetap relevan. Geli sih kadang-kadang, aduh gue males banget harus main TikTok gitu. Cuma itu kan yang mereka sekarang lagi main, it's okay gitu. Gak harus kita yang bikin sendiri gitu, tapi kan kita bisa bikin bareng gitu. Kalau dilihat ya di Instagram itu bisa di search loh. Kita tuh bisa lihat orang tua bahkan oma-oma yang bikin konten bersama cucu-cucunya gitu. Yang sebenarnya selebgramnya cucunya, tapi omanya, orang tuanya nggak masalah ikutan juga gitu. Karena dengan begitu si anaknya gitu, atau dalam hal ini saya sama tim saya gitu ya, mereka itu lebih merasa ini si Mbak Kristi ini ngerti gitu apa yang kita suka gitu, apa yang kita suka, apa yang kita pengen lakukan gitu. Yang kedua, kasih yang mereka nggak punya. Satu yang mereka nggak punya itu adalah kan pengalaman, ya kan? Kalau pengetahuan udah jelas lah tadi seperti yang Putri sama Mbak Fitri bilang, pengetahuan udah banyak banget yang mereka lebih tahu daripada kita gitu. Dan nggak apa-apa, udah nggak zamannya sekarang, lebih tua harus lebih tahu tuh udah nggak zamannya. Karena nih bos saya semuanya umurnya 3 tahun lebih muda dari saya gitu. Jadi ya udah cuma mereka nggak punya experience, nggak punya pengalaman, sehingga kita bisa di sini kasih konteks. Jadi misalnya ya udah mau TikTok di kantor nggak apa-apa, tapi kerjaannya beres belum, konteks gitu, konteks. Terus buat apa sih, tahu nggak sih itu buat apa, positifnya apa, negatifnya apa, siapa yang di follow di Instagram, yang di follow-nya akun gosip doang, please deh gitu. Itu kan, tapi itu sebuah diskusi yang kita ngapain buang-buang waktu gitu. Ya nggak apa-apa, satu aja akun gosipnya gitu. Pilih mau lambe turah atau lambe online. Misalnya cari cara yang paling tepat gitu buat. Ini kan beda orang tua, beda cara dong gitu. Ada ya orang tua yang sampai lebaran kuda nggak akan mau saya disuruh bikin TikTok mama nih. Tidak gitu. Ya udah nggak apa-apa. Tapi cari cara yang bisa dipakai. Yang bisa digunakan untuk kita bisa bicara hal yang sama gitu, bisa berbagi kesenangan gitu sama anak kita. Yang perlu juga
cari caranya adalah gimana kita bisa memastikan mereka itu memahami pentingnya safety, pentingnya keamanan gitu. Jadi bukan hanya pada saat naik mobil harus pakai seat belt, tapi pada saat di sosial media seat beltnya tuh apa gitu. Dan oke, kalau nggak mau kita yang kasih tahu, kita yang dikte gitu ya, kita ini jangan di follow, ini jangan, ya udah enggak, kita nggak kayak gitu. Tapi aku percaya sama kamu ya gitu, jangan aneh-aneh gitu yang dilakukan. Harus diberi kebebasan. Kemudian juga harus diingetin bahwa itu biar gimana pun interaksi face to face itu penting. Jadi kalau di Gojek, kita kalau meetingnya sejam, itu kita setengah jam tuh silent meeting. Jadi biasanya dokumennya udah dikirim duluan, terus setengah jam tuh semua baca dokumennya, baca komen-komenin dokumennya, komen. Itu menunjukkan sesuatu yang bisa dilakukan secara digital. Tapi setelah itu setengah jam berikutnya ngomong kita problem solving gitu. Jadi efektif gitu. Semua proses berpikirnya semua dilakukan di setengah jam pertama, diem aja, pikirannya dicerna sendiri, kalau ada yang perlu ditanya ditulis. Tapi setengah jam kemudian problem solving, masalahnya kayak apa gitu. Jadi lebih efektif dan menunjukkan bahwa masih ada yang perlu face to face interaction itu yang perlu kita lakukan. Yang terakhir, kita harus, dan ini berawal dari kita sendiri, kita harus ajarin gimana supaya bisa kuat dan bisa agile, jangan kaku. Harus bisa terima bahwa orang itu beda. Orang itu beda background, beda pendidikan. Itu kalau ibu bapak nanti sekali-kali bisa main ya kantor Gojek, nanti bisa lihat orang beda-beda banget yang ada di Gojek tuh, beneran nggak tahu dari negara mana, nggak tahu dari asalnya Indonesia sebelah mana, yang disable juga banyak, semua ada di situ satu ruangan, ngumpul gitu. Emang bahasa tuh kita banyak pakai bahasa Inggris bukan karena kita tidak mencintai bahasa Indonesia, tapi banyak bangsa banget yang tadi aku jelasin, engineer-nya banyak, masih susah nyari yang orang-orang Indonesia. Jadi kita sangat inklusif, dan itu adalah sesuatu yang menurut saya harus dibiasain dari kecil, karena kan riset menyebutkan kan 25.000 jam itu dihabiskan oleh anak bersama orang tuanya gitu. Jadi itu tanggung jawab kita semua untuk bisa mengajarkan anak kita untuk bisa adaptif, bisa menghargai perbedaan, dan bisa menghasilkan sesuatu yang positif dari